Mungkin Sobat Sehat di RSPA nih masih belum jelas mengenai apa itu sebenarnya stunting. Oke, terima kasih Mbak. Pertanyaan yang baik sekali. Jadi stunting secara supaya gampang dihafalkan ya, stunting adalah suatu kondisi anak ya di bawah 5 tahun yang gagal tumbuh akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk di usianya. Berdasarkan data dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali itu memiliki prevalensi stunting pada tahun 2021 ini sebesar 8,9%, Mbak. Dengan total balita atau anak yang usia 0 sampai 5 tahun yang stunting sebanyak 5.665 anak, dari total balita di Kabupaten Boyolali sebanyak 63.576 balita. Cukup banyak jadi juga. Cukup banyak, iya. Jadi memang angka stunting di Kabupaten Boyolali ini cukup tinggi. Jadi memang perlu pengelolaan yang baik. Supaya generasi-generasi yang kita dilahirkan nanti tidak melahirkan generasi yang stunting. Tidak menghasilkan generasi stunting, nggih Bu, nggih. Nah, upaya bidan sendiri Bu untuk menurunkan stunting itu seperti apa? Upaya pencegahan yang dilakukan di antaranya yaitu konseling saat pemeriksaan kehamilan dalam pemenuhan gizi remaja perempuan untuk memastikan para calon ibu ini tidak mengalami anemia. Dan masalah lain yang dapat menyebabkan anaknya mengalami stunting yaitu dengan merawat ibu di masa kehamilan. Masa nifas, insya Allah kita bisa mencegah stunting, dan bayi yang sudah dilahirkan diberikan asupan gizi yang baik sehingga stunting ini bisa dicegah. Jadi pencegahan stunting ini mulai dari remaja putri. Jadi remaja putri ini diharapkan tidak boleh anemia. Jadi karena perlu kita ketahui bersama bahwa di masa sekarang ini banyak remaja yang makan makanannya gizinya kurang lengkap. Fast food. Jadi banyak yang senengnya beli makan ayam geprek saja, tidak ada sayur, tidak ada buah, tidak ada tambahan susu, sehingga potensial anak remaja untuk masa sekarang adalah anemia. Kalau masa remaja ini anemia akan berdampak setelah nanti hamil, ini potensial untuk melahirkan generasi yang stunting ini cukup besar, Mbak Fitri. Jadi kita sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga ya, jadi selain bidan kan saya juga wanita sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana cara mengelola para remaja supaya tidak anemia, kemudian mempersiapkan calon mantan ini supaya benar-benar sehat sehingga tidak melahirkan generasi yang stunting. Kemudian setelah hamil juga harus dikelola dengan baik, harus periksa, harus minum obat tambah darah, harus diminum rutin ya, rutin. Kemudian seorang ibu hamil juga harus mengikuti kelas ibu hamil karena di sana ada penkes tentang bagaimana merawat kehamilannya. Agar cukup banyak juga wawasannya nggih Bu nggih dengan kelas ibu hamil itu. Iya, selain itu juga harus seorang ibu yang punya balita ini harus membawa anaknya ke posyandu. Jadi harus ditimbangkan, harus diperiksakan ke posyandu untuk mengetahui tumbuh kembangnya anak tersebut, apakah ini tergolong stunting atau tidak. Karena di pelayanan di posyandu ini sangat ada pengukuran antropometri yang bisa mengetahui apakah tinggi badan ini sesuai dengan berat badannya tidak. Kemudian nanti setelah di posyandu ternyata ditemukan ada kelainan ataupun ada pertumbuhan yang kurang, maka bisa dikonsulkan ke dokter spesialis anak. Untuk di posyandu itu ada catatannya nggih Bu nggih, beratnya naik atau tidak, tingginya naik atau tidak, seperti itu nggih. Selain itu juga seorang ibu ini juga diharapkan bisa melakukan PMBA atau praktek membuat makanan anak sendiri. Itu harus dilatih. Jadi nanti juga ada pelatihan di tingkat posyandu tentang itu. Kemudian
di dalam penerapan di dalam keluarga ini juga ada cuci tangan dengan air sabun. Itu juga akan merupakan salah satu usaha 6 kunci keberhasilan dalam penurunan AKI dan AKB. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan jamban sehat, Mbak Fitri. Jadi para sobat sehat RSPA harus tahu 6 kunci. Ya, 6 kunci dalam penurunan AKI dan AKB itu yang seperti saya sebutkan tadi. Bisa disimpulkan yang pertama, seorang ibu hamil harus mengikuti kelas ibu hamil. Kemudian yang kedua, seorang ibu hamil harus minum obat tambah darah. Kemudian seorang ibu yang punya balita harus menimbangkan anyanya ke posyandu. Kemudian praktek membuat makanan tambahan sendiri untuk anak. Kemudian harus cuci tangan menggunakan air sabun. Dan yang keempat menggunakan jamban sehat. Ya. Itu ada di sekitar kita sendiri nggih Bu nggih. Jadi harus dimaksimalkan supaya mencegah dari stunting itu sendiri. Kemudian Bu, untuk di rumah sakit kita sendiri nih, layanan apa yang dibuka dalam rangka kontribusi rumah sakit dalam penurunan AKI, AKB dan stunting di Boyolali? Oke, upaya-upaya Rumah Sakit Pandan Arang ini dalam penurunan AKI, AKB dan stunting ini adalah yang pertama kita sudah melakukan sosialisasi tentang deteksi dini faktor risiko ibu hamil kepada masyarakat di seluruh melalui puskesmas ya, melalui puskesmas sekabupaten Boyolali. Selain itu, yang sudah kami laksanakan juga kita sudah bentuk grup WA Gadar Matmeo ya di gawat darurat maternal dan perinatal yang terdiri dari di dalam grup tersebut ada dokter spesialis kebidananya, ada dokter spesialis anaknya, ada bidan-bidan rumah sakit sekabupaten Boyolali, ada dinas kesehatan, kemudian ada bidan-bidan desa sekabupaten Boyolali. Maksudnya apa? Dengan adanya grup WA Gadar Matmeo ini untuk memantau rujukan, kemudian memantau pasca persalinan, pengawasan persalinan sampai 42 hari. Jadi setelah kita lakukan pemantauan melalui WA, kemudian kami serahkan bagi ibu-ibu resti yang telah melahirkan di rumah sakit, baik rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta, akan diadakan pemantauan pemantauan selanjutnya oleh bidan desa setempat. Begitu nggih Bu. Jadi tidak lepas dari pasien pulang dari rumah sakit, tapi juga dilakukan pemantauan oleh bidan setempat. Juga ini nggih dari dari dokter anaknya, dari dokter spesialis kandungan juga ikut memantau di situ nggih Bu nggih. Iya. Selain itu Mbak Fitri, selain hal tersebut di atas juga ada pembinaan jejaring rujukan. Bu. Jadi di rumah sakit di bawahnya, kemudian klinik swasta ataupun klinik swasta, puskesmas maupun bidan praktek swasta yang ada di Kabupaten Boyolali. Perlu sobat sehat RSPA yang berbahagia. Jadi perlu diketahui bahwa Rumah Sakit Pandan Arang ini adalah merupakan satu-satunya rumah sakit Ponek yang terdiri yang punya 4 dokter spesialis kebidanan dan 3 dokter spesialis anak. Dan untuk pelayanan Ponek ini melayani 24 jam selama 7 hari dengan respon time pelayanan emergensi kurang dari 30 menit. Bu. Ya, kemudian selain itu program upaya Rumah Sakit Pandan Arang dalam penurunan AKI dan AKB ini juga menggiatkan kegiatan pelayanan KB pasca salin. Lagi-lagi KB Bu. KB karena sudah dilakukan berbagai macam, tapi orang itu tetap hamil ya stunting AKB tetap tidak bisa diturunkan Mbak. Jadi merupakan upaya yang sangat cocok sekali dalam pelayanan KB secara gratis. Kita bekerja sama dengan DP2 KBP 3A untuk melaksanakan pelayanan safari KB yang dilaksanakan rutin setiap bulan. Untuk layanan safari KB MKJP
setiap minggu kedua, Kamis minggu kedua, dan pelayanan KB MOW di Kamis minggu keempat. Ini sudah ada kesepakatan antara tim layanan KB di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali. Tidak ketinggalan pula untuk layanan KB Pasca Salin, Mbak Fitri. Jadi bagi ibu-ibu bersalin di Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali ini langsung di KB, tidak hanya KB pasca salin terutama IUD atau spiral. Tapi tidak menutup kemungkinan yang dilayani tidak hanya IUD, tapi KB-KB lainnya seperti susuk, kemudian suntik. Nek kepaksane ndak mau ya pokoknya digawani kondom. Kalau pulang dari Rumah Pandan Arang, yang penting sudah tercatat ber-KB sehingga tidak terjadi kehamilan lagi dengan jarak yang kurang dari 2 tahun. Oh, karena jaraknya kalau terlalu dekat juga nggak bagus nggih, Bu? Iya. Gitu, Mbak. Kemudian ada lagi mungkin ya. Jadi untuk di Poli Kebidanan sekarang juga sudah melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil, Mbak. Setiap hari Jumat. Jadi di sana akan dikumpulkan para ibu hamil untuk diberi penyuluhan tentang perawatan kehamilannya, sampai nanti tanda-tanda bersalin itu kayak apa, perawatan nifasnya juga kayak apa, kemudian perawatan bayinya juga kayak apa. Selain itu juga ada senam hamilnya, Mbak Fitri. Jadi supaya ibu hamil ini tetap fit, sehat, bugar, bisa melahirkan dengan baik, aman, sehat, selamat yang penting. Jadi angka kematian ibu dan bayi setelah stunting ini bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi cukup lengkap juga untuk di Poli Kandungan sendiri, agar sobat sehat juga cukup dalam wawasan ibu hamil nih. Jadi ibu hamil tidak melulu hanya ini nggih, hamil, makan bergizi seperti itu, tapi juga wawasan tentang perawatan bayi agar kondisinya ibu hamil dan anaknya nanti juga tetap sehat nggih, Bu nggih. Selain itu juga ada lagi, Mbak, yang tidak kalah pentingnya. Ini kunjungan rumah ke ibu bersalin yang pos Om6 di Rumah Sakit Pandan Arang ini juga kita kerjasama dengan tim discharge planning untuk bisa melakukan tim dari rumah sakit untuk melakukan kunjungan rumah ke pasien-pasien yang resiko tinggi kemarin. Jadi dipantau sampai benar-benar aman, sehat, selamat sampai nifas 42 hari. Berarti itu mungkin ini nggih untuk ibu-ibu yang memang kemarin dirawatnya dengan berbagai kasus atau faktor resiko ngoten nggih, Bu nggih. Jadi dipantau sampai di rumah, nanti juga ada kunjungan rumah gitu nggih, Bu nggih. Selain itu juga nanti kunjungan rumah paling nanti setelah kunjungan rumah untuk perawatan pemantauan sampai 42 hari ini diserahkan ke bidan desa setempat, Mbak. Kembali ke kolaborasi kita dengan bidan desa lagi nggih, Bu nggih, berarti nggih. Iya. Kemudian untuk pencegahan stuntingnya, Mbak, di Rumah Sakit Pandan Arang ini juga sudah melaksanakan istilahnya kampanye tentang pelayanan IMD, inisiasi menyusui dini bagi bayi yang dilahirkan di RSPA ini. Akan setelah bayi lahir akan dilakukan inisiasi menyusu. Itu yang bayi ditempelkan di dada ibu itu nggih, Bu nggih. 30 sampai 1 jam. Jadi supaya merangsang bayi tersebut untuk bisa menetek sendiri. Itu memang harus dilakukan juga nggih, Bu nggih, agar bayi baru lahir segera bonding dengan ibunya nggih, Bu nggih. Iya. Selain itu juga ada program lagi dari tim stunting RSPA ini juga kemarin bekerja sama dengan kantor KB, DP2 KB P3 ini juga melakukan audit stunting sejumlah 24 balita dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Gladaksari, Banyudono, Boyolali, Ampel, dan Cepogo. Diperiksa, diaudit apakah ini benar-benar stunting atau tidak. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis anak, kemudian timbul atau ditulis rekomendasi langkah-langkah apa yang akan bisa dilakukan
sehubungan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dokter spesialis anak tersebut. Jadi jika diketemukan memang ada bayi dengan stunting, tidak dibiarkan saja nggih Bu nggih, tapi tetap dilakukan, diberikan rekomendasi oleh dokter spesialis anak, kemudian mungkin untuk dilakukan tindakan selanjutnya nggih Bu nggih, baik untuk perbaikan gizinya atau untuk konsultasi atau untuk poli tumbuh kembangnya juga bisa nggih Bu nggih. Iya. Jadi gini, kalau misalnya nanti ditemukan hasil rekomendasi dokter spesialis anak ini harus mendapatkan pemeriksaan lanjutan dan pengobatan lanjutan bagi bayi atau balita stunting yang tidak punya jaminan, maka bisa diusulkan atau bisa disarankan kepada bidan desa untuk memfasilitasi, membantu, mengusahakan jaminan, Mbak. Jadi ada BPJS, kemudian BPJS APBD mungkin bisa diusulkan untuk istilahnya pembiayaannya. Karena bayi-bayi stunting ini juga ternyata setelah diteliti juga banyak yang tidak punya kartu BPJS, jadi nanti bisa dibantu diusulkan ke pemangku kebijakan untuk bisa diusulkan untuk mengurus BPJS APBD ataupun bisa diusulkan ke Bansos. Berarti tetap diupayakan bagaimana caranya biar dia tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik nggih Bu nggih, walaupun mungkin dari segi ekonomi mungkin kurang, tapi tetap bisa diusahakan dengan pengajuan BPJS dan lainnya. Ngoten nggih Bu nggih. Mbak. Nggih. Ternyata banyak juga nggih Bu nggih layanan di RSPA yang menunjang penurunan AKI, AKB dan stunting nggih sobat RSPA. Cukup menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini, tapi sayang sekali podcast hari ini harus diakhiri. Sebelum kita tutup pembicaraan hari ini Bu, sebagai closing statement nih, pesan-pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk para bidan Bu? Oke, terima kasih Mbak Fitri. Jadi sebagai pesan-pesan yang kami sampaikan ke para bidan, terutama Rumah Sakit Pandaan Boyolali. Jadi yang pertama, tingkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan berkualitas. Jadi yang masih sekolah ijazahnya masih D3 untuk segera menyelesaikan pendidikannya menjadi sarjana dan profesi. Karena menurut amanat Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2021 pun sebagai seorang bidan pada tahun 2026 yang akan buka praktek layanan kebidanan secara mandiri, maka ijazahnya minimal harus sarjana dan profesi. Ya, jadi selain bekerja di rumah sakit, mestinya ya nggo nambah penghasilan bisa buka praktek di rumah, Mbak. Karena surat izin praktek bidan ini bisa berlaku untuk 2 tempat. Satu untuk di fasilitas kesehatan, yang kedua bisa praktek mandiri. Ini merupakan kebanggaan para bidan. Saya sebagai Ketua IBI Cabang Boyolali berharap semua bidan bisa memberikan pelayanan secara mandiri di rumahnya. Yang pertama ya, jadi itu peningkatan ilmu pengetahuan dan kompetensinya. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Itu dengan itu ya, jadi yang diberikan harus baik, murah senyum, ada penerapan 5S-nya ya, senyum, sapa, sentuh ya Mbak. Supaya pasien ora podo takut untuk datang ke Rumah Sakit Pandaan Arang Boyolali. Kemudian untuk selanjutnya pesan untuk para bidan, jalin komunikasi ya, antar teman, antar profesi lain, antar karyawan karya sejawat yang baik, supaya tidak terjadi dengan komunikasi yang baik ini nanti akan terjalin hubungan yang semakin harmonis ya. Tidak terjadi pertengkaran di antara teman sejawatnya, komunikasi dengan pasien juga harus dijalin dengan baik supaya bisa menambah kunjungan pasien yang berobat ataupun pemeriksaan dirinya ke Rumah Sakit Pandaan Arang Boyolali. Iya. Demikian Mbak. Nggih Bu, cukup ini nggih. Kompleks sekali nggih tugas bidan, kemudian apalagi sekarang
di banyak kasus angka kematian ibu, bayi, dan juga stunting. Nah, mungkin untuk penyemangat para bidan Ibu Nggih, ada mungkin pesan lain Bu yang akan diberikan kepada seluruh bidan di Indonesia ini? Oke, sebelum kita akhiri podcast pada pagi hari ini, ada yel-yel bidan, Mbak. Oh, ada yel-yel nih untuk penyemangat para bidan ini. Iya, untuk menyemarakan dan semangat para bidan supaya tidak lupa bahwa tugas bidan ini adalah salah satunya menurunkan AKI, AKB dan stunting. Ya, jadi tolong nanti kalau saya bilang yel-yel bidan ya, yel-yel bidan. Satu kata untuk bidan, nanti jawabnya dahsyat. Dua kata untuk bidan, luar biasa. Tiga kata untuk bidan, turunkan AKI AKB. Tiga kata untuk bidan, saya pasti bisa. Empat kata untuk bidan, turunkan AKI AKB dan stunting. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Teman-teman nanti ikut semua ya ini ya. Satu kata untuk bidan, dahsyat. Dua kata untuk bidan, luar biasa. Tiga kata untuk bidan, saya pasti bisa. Empat kata untuk bidan, turunkan AKI, AKB, dan stunting. Tepuk tangan. Terima kasih Sobat Sehat RSPA. Demikian bincang sehat pada kali ini. Kami serahkan ke Mbak Fitri kembali. Luar biasa sekali ini Bu ya. Bu Har ini memang semangatnya luar biasa. Mari kita juga para bidan, kita kibarkan semangat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, kemudian jalankan peran kita sebaik-baiknya, baik di dalam pekerjaan maupun dalam bermasyarakat, ya Bu nggih. Dan mari kita bergerak bersama, rapatkan barisan, turunkan AKI, AKB, dan stunting. Terima kasih sekali Bu Har sudah hadir di podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, para bidan dan juga masyarakat Boyolali pada umumnya. Terima kasih kepada Sobat Sehat RSPA. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sungguh indah Pulau Jawa. Cakep. Boyolali kota yang rapi. Cakep. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami undur diri dan terima kasih. Salam sehat bersama RSPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.